Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman dengan NIM 24831300019 dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Saya akan menjelaskan resum dari materi mata kuliah perbandingan hukum tata negara. Oke, langsung saja. Oke, baik, langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu perbandingan hukum. Pengertian perbandingan hukum adalah cabang ilmu hukum yang mempelajari, membandingkan, dan menganalisis sistem hukum dari berbagai negara atau masyarakat dengan tujuan untuk menemukan persamaan, perbedaan, dan sebab-sebabnya. Menurut Rudolf, perbedaan hukum itu merupakan metode untuk memahami berbagai sistem hukum melalui analisis perbandingan terhadap aturan, lembaga, dan praktik hukum. Sementara menurut Rene David itu menyatakan bahwa perbandingan hukum itu bertujuan untuk mengklasifikasikan sistem hukum di dunia ke dalam keluarga-keluarga hukum atau legal families seperti civil law, common law, sistem hukum Islam, dan sistem hukum sosialis. Jadi perbandingan hukum itu tidak hanya membandingkan aturan, tapi juga mencakup nilai budaya dan sistem yang melatar belakangi hukum tersebut. Kemudian ada kedudukan perbandingan hukum sebagai disiplin dan metode. Sebagai disiplin ilmu, perbandingan hukum itu adalah cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri karena memiliki objek kajian, memiliki metode tersendiri seperti metode komparatif, memiliki tujuan ilmiah. Sebagai metode perbandingan hukum juga merupakan metode penelitian hukum sendiri, yaitu digunakan untuk membandingkan aturan hukum tertentu agar negara itu membantu dalam pembentukan hukum nasional. Digunakan dalam penelitian akademik, contohnya seperti membandingkan hukum pidana Indonesia dengan Belanda, membandingkan sistem peradilan Indonesia dengan negara lain. Terus kemudian tujuan dan fungsi perbandingan hukum itu yang pertama untuk mengetahui persamaan dan perbedaan sistem hukum, memahami latar belakang suatu aturan hukum, membantu pembaruan hukum nasional, mencari solusi atas masalah hukum, dan mendorong harmonisasi hukum internasional. Kemudian fungsi perbandingan hukum. Fungsi perbandingan hukum itu secara ilmiah itu mengembangkan ilmu secara teoritis, memberikan pemahaman yang lebih luas. Kemudian ada fungsi praktis, yaitu untuk membantu pembentukan undang-undang menjadi referensi dalam reformasi hukum. Kemudian ada fungsi edukatif, yaitu meningkatkan wawasan mahasiswa dalam praktik hukum, memperluas cara pandang terhadap hukum. Kemudian ada fungsi unifikasi dan harmonisasi hukum yang dimana mendukung menyatukan hukum antar negara, mempermudah kerjasama internasional. Jadi pembentukan hukum itu perbandingan hukum itu merupakan bidang penting dalam ilmu hukum yang berperan sebagai disiplin ilmu sekaligus metode penelitian. Dengan mempelajari perbandingan hukum akan membantu dalam mengembangkan hukum nasional, menyelesaikan masalah hukum, serta mendorong harmonisasi hukum di tingkat global. Lanjut ke pertemuan kedua, yaitu perbandingan hukum tata negara, metode perbandingan hukum. Masalah persamaan dan perbedaan dalam perbandingan hukum, fokus utamanya adalah menemukan persamaan atau similarities dan perbedaan differences antara sistem hukum yang dibandingkan. Persamaan hukum itu menunjukkan adanya kesamaan dalam norma atau aturan hukum, prinsip hukum, tujuan hukum. Contohnya itu seperti banyaknya negara itu memiliki aturan tentang perlindungan HAM. Sistem kontrak dalam berbagai negara itu memiliki unsur kesepakatan, objek, dan sebab yang sah. Kemudian ada perbedaan. Perbedaan hukum itu muncul karena faktor sejarah, faktor nilai sosial, sistem politik, kemudian agama. Contohnya itu seperti sistem hukum civil law yang berbasis kodifikasi, berbeda dengan common law yang berbasis presiden. Menurut Conrad, dalam membandingkan hukum itu harus digunakan prinsip fungsional, yaitu membandingkan fungsi dari aturan hukum, bukan hanya bentuknya. Jadi persamaan dan perbedaan itu tidak hanya dilihat secara tekstual, tapi juga harus dianalisis dari segi fungsi dan tujuan hukum. Kemudian ada pendekatan makro dan mikro. Pendekatan makro itu membandingkan sistem hukum secara keseluruhan yang meliputi struktur sistem hukum, sumber hukum, lembaga hukum, terus tradisi hukum. Kemudian contohnya itu membandingkan sistem hukum di Indonesia dengan sistem hukum Inggris. Kemudian membandingkan keluarga hukum dunia seperti civil law dan common law. Kemudian ada pendekatan mikro, yang dimana yaitu membandingkan aspek hukum yang lebih spesifik seperti sebuah pasal tertentu, lembaga hukum tertentu, konsep hukum tertentu,
Contohnya seperti perbandingan hukum perkawinan di dua negara dan perbandingan sistem perjanjian dalam KUHP Perdata dengan hukum negara lain. Kemudian ada perbandingan genealogis dan analogis. Dalam metodologi perbandingan hukum ini itu dikenal dua cara pendekatan, yaitu perbandingan genealogis yang dimana didasarkan pada asal-usul atau sejarah hukum, hubungan kekerabatan antara suatu hukum. Contohnya seperti sistem hukum Indonesia yang dimana dipengaruhi oleh hukum Belanda, sistem hukum negara-negara Eropa yang berasal dari tradisi Romawi. Kemudian perbandingan analogis adalah perbandingan yang berdasarkan pada kesamaan fungsi atau tujuan hukum dan bukan berdasarkan asal-usul. Contohnya seperti dua negara yang memiliki aturan perlindungan konsumen yang mirip meskipun berasal dari sistem hukum yang berbeda. Jadi metode perbandingan hukum itu merupakan alat penting dalam memahami sistem hukum lintas negara. Dengan kita memperhatikan persamaan dan perbedaan, pendekatan makro dan mikro, perbandingan genealogis dan analogis itu bisa memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta membangun dan membantu dalam pembaruan sistem hukum nasional, harmonisasi hukum internasional. Oke, lanjut ke pertemuan yang ketiga, yaitu hukum tata negara dan perbandingan hukum tata negara. Pembidangan hukum, pembidangan hukum privat dan hukum publik. Secara umum, hukum itu dibagi menjadi dua bidang utama, yaitu hukum privat dan hukum publik. Yang dimana hukum privat itu atau hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu atau subjek hukum dengan kedudukan yang sejajar. Ciri-cirinya yaitu bersifat individual, mengatur kepentingan pribadi, para pihak itu memiliki kedudukan yang setara. Contohnya seperti hukum perjanjian, hukum keluarga, dan hukum waris. Kemudian hukum publik, yang dimana hukum publik itu mengatur hubungan antara negara dengan warga negara atau kepentingan umum. Ciri-cirinya yaitu itu bersifat mengatur kepentingan umum, dan negara itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan bersifat memaksa. Contohnya itu seperti hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum tata negara. Kemudian ada konsep hukum tata negara dalam berbagai sistem hukum. Hukum tata negara adalah cabang hukum yang mengatur struktur dan organisasi negara, hubungan antar lembaga negara, hubungan negara dengan warga negara, dan pembagian kekuasaan. Kemudian kedudukan dan ruang lingkup hukum tata negara. Hukum tata negara itu memiliki kedudukan penting karena menjadi dasar organisasi negara yang mengatur kekuasaan negara dan menjadi dasar bagi cabang hukum lain. Ruang lingkup hukum tata negara itu meliputi undang-undang atau aturan negara, lembaga negara, pembagian kekuasaan, prinsip trias politika, hubungan dengan warga negara, hak dan kewajiban warga negara, dan presidensial parlemen. Lanjut ke pertemuan keempat, sistem dan tradisi hukum dunia. Klasifikasi sistem hukum dunia bisa diklasifikasikan berdasarkan sumber hukum, metode penemuan hukum, serta tradisi yang berkembang dalam masyarakat. Secara umum, sistem hukum dunia itu terbagi menjadi beberapa kelompok besar seperti sistem civil law, common law, dan sistem hukum keagamaan, dan sistem hukum adat, kemudian sistem hukum campuran atau legal system. Klasifikasi ini tuh penting untuk memahami bagaimana sebuah hukum itu dibentuk, diterapkan, dan berkembang di berbagai negara. Kemudian ada sistem civil law. Sistem civil law adalah sistem hukum yang berkembang di Eropa kontinental dan banyak diadopsi oleh negara-negara seperti Prancis, Jerman, dan Indonesia. Ciri-cirinya yaitu bersumber dari undang-undang yang tertulis atau dikodifikasi, hakim berperan sebagai penafsiran hukum bukan pembentuk hukum, mengutamakan kepastian hukum, sistem hukum disusun secara sistematis dalam kitab hukum. Contohnya itu seperti kode sivil di Prancis dan KUHP Perdata di Indonesia. Kelebihannya itu kepentingan hukum tinggi, struktur hukum yang jelas, kekurangannya itu kurang fleksibel terhadap perkembangan masyarakat. Kemudian ada sistem common law, berkembang di Inggris dan negara bekas penjajahan seperti Amerika Serikat. Kemudian ciri-cirinya itu bersumber utama dari putusan hakim atau jurisprudensi, menggunakan prinsip presiden atau stat decisis. Hakim berperan penting dalam pembentukan hukum dan lebih fleksibel dan adaptif. Contoh sistemnya itu seperti sistem hukum di Inggris dan Amerika Serikat. Kelebihannya itu fleksibel, mengikuti perkembangan zaman, responsif terhadap kasus konkret.
Kekurangannya itu seperti kepastian hukum lebih rendah dibandingkan civil law dan bergantung pada interpretasi hakim. Kemudian sistem hukum keagamaan Buddha dan Islam. Sistem hukum Islam itu bersumber pada wahyu dan ajaran agama Islam, seperti Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Kemudian ciri-cirinya itu bersifat ilahi atau berasal dari Tuhan, yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan sesama manusia. Bersifat universal bagi umat Islam. Contoh penerapannya itu seperti negara Arab Saudi dan Iran sebagai hukum, dan sebagian hukum di Indonesia. Kemudian ada hukum agama Buddha. Hukum dalam tradisi Buddha itu lebih bersifat moral dan etika daripada hukum formal sebuah negara. Ciri-cirinya itu berdasarkan ajaran moral seperti dharma, menekankan pada perilaku yang benar dan krama, tidak selalu berbentuk sistem hukum negara yang formal. Kemudian fungsinya yaitu untuk mengatur kehidupan individu agar harmonis, menjadi pedoman etika dalam masyarakat. Kemudian sistem hukum adat. Sistem hukum adat itu adalah hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tradisional. Ciri-ciri hukum adat itu tidak tertulis dan berdasarkan kebiasaan atau tradisi, bersifat fleksibel dan dinamis. Kemudian biasanya itu mengandung nilai-nilai lokal dan kearifan budaya. Contohnya di Indonesia itu seperti adat Minangkabau, adat Bali, dan adat Jawa. Kelebihannya itu gampang diterima oleh masyarakat karena dekat dengan masyarakat dan mudah diterima karena sesuai dengan budaya lokal. Kekurangannya itu tidak memiliki kepastian hukum yang tertulis, berbeda-beda antar daerah. Kemudian jadi sistem hukum dunia itu menunjukkan keberagaman cara manusia untuk mengatur kehidupan sosialnya. Tidak ada sistem yang sepenuhnya sempurna karena masing-masing itu memiliki kelebihan dan kekurangan dalam praktiknya. Banyak negara menggunakan sistem hukum campuran untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Terima kasih. Baik, lanjut ke pertemuan yang ke-7, yaitu perbandingan konstitusi negara-negara muslim. Dalam negara-negara muslim, konstitusi itu tidak bersifat seragam karena dipengaruhi oleh sejarah politik dan cara masing-masing negara untuk mempromosikan agama dalam konteks negara-negara muslim. Konstitusi ini itu menunjukkan keragaman yang signifikan terutama dalam hal relasi antar agama dan negara. Yang pertama itu ada Iran, yang dimana merepresentasikan model negara teokrasi Islam yang sejarah panjangnya itu terutama setelah revolusi Islam pada tahun 1979 yang mengubah sistem dari monarki menjadi republik Islam. Konstitusinya itu menempatkan kedaulatan di tangan Tuhan dengan konsep wilayat al-faqih sebagai inti, yaitu kekuasaan tertinggi berada pada ulama. Struktur negara itu tetap memiliki lembaga modern seperti presiden dan parlemen. Namun seluruh kebijakan itu harus sesuai dengan prinsip syariat dan berada di bawah penguasaan pemimpin agung. Kemudian ada Turki. Berbeda dengan Iran, Turki itu justru mengembangkan sistem sekuler yang dimana transformasi ini itu terjadi setelah runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah dan reformasi besar oleh Mustafa Kemal Atatürk, yang dimana konstitusi Turki ini itu menegaskan bahwa pemisahan agama dari negara sehingga negara itu bersifat netral terhadap agama. Dalam perkembangannya, Turki itu mengalami beberapa perubahan konstitusi yang dipengaruhi oleh intervensi militer dan dinamika politik, hingga akhirnya mengadopsi sistem presidensial yang diperkuat kekuatan eksekutif. Kemudian Mesir itu menunjukkan model konstitusi yang bersifat campuran, yang dimana sejarahnya itu dipengaruhi oleh kolonialisme dan revolusi politik, terutama revolusi pada tahun 1952 dan Arab Spring. Konstitusi Mesir itu menetapkan Islam sebagai agama negara dan syariat sebagai sumber utama hukum, tapi tetap mempertahankan sistem pemerintahan modern dengan model semi presidensial. Ini menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai dan prinsip demokrasi. Kemudian ada Tunisia yang menjadi contoh negara yang relatif progresif dalam konteks demokrasi di dunia muslim.
Setelah revolusi pada tahun 2011, Tunisia itu mengesahkan konstitusi pada tahun 2014 yang menggabungkan antara identitas Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi modern seperti perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan kesetaraan gender. Sistem pemerintah itu bersifat semi presidensial dengan pembagian kekuasaan yang lebih seimbang dibandingkan negara lain di kawasan tersebut. Di sisi lain, Malaysia itu memiliki karakteristik yang unik. Melalui sistem monarki konstitusional dan federal konstitusi, eh, konstitusinya itu merupakan hasil dari proses panjang mulai dari kerajaan tradisional, kolonialisme Inggris hingga pembentukan federasi modern. Islam diakui sebagai agama resmi negara, namun negara tetap menjamin pluralisme, yang dimana kekuasaan negara itu dibagi antara raja sebagai simbol negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Jadi dengan demikian sistem demokrasi parlementer itu relatif stabil. Secara keseluruhan, perbandingan ini itu menunjukkan bahwa tidak terdapat satu model konstitusi yang beragam di negara Muslim. Ada yang menempatkan agama sebagai dasar utama negara, ada yang memisahkan secara tegas, dan ada pula yang mengkombinasikan keduanya. Hal ini itu menegaskan bahwa konstitusi itu bersifat dinamis dan kontekstual, yang menyesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dari masing-masing negara. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.